Selamat datang kembali di perkuliahan aljabar lanjut. Kita masuk ke dalam subbab yang baru, yaitu subbab 4.4. Nah, judul subbab ini tuh adalah ini, least square approximation, atau adalah aproksimasi kuadrat terkecil. Nah, background dari subbab ini tuh adalah ini ya. Kita punya persamaan AX sama dengan B ya. Nah, namun persamaan itu tuh adalah persamaan yang tidak konsisten ya. Nah, kita tahu bahwa kan persamaan AX sama dengan B itu punya 3 kemungkinan ya, jika Anda ingat. Yaitu adalah solusi unik, solusi banyak, sama tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi. Nah, kapan dia solusi unik, kapan dia solusi banyak atau tidak ada solusi itu tergantung dari A-nya ya. Jadi tergantung dari A-nya. Jadi solusi unik itu kalau A itu ranknya penuh. Terus solusi banyak atau tidak ada solusi itu kalau A-nya itu ranknya kosong. Ranknya tidak penuh. Nah, tapi kapan dia solusi banyak atau tidak ada solusi itu tergantung dari B-nya. Ya, jadi kalau tidak ada solusi itu kalau B-nya itu tidak ada di ruang kolom dari si A ya. Tapi kalau solusi banyak itu B-nya itu ada di ruang kolom dari si A. Nah, di subbab ini tuh kita berfokus pada kasus yang ketiga ya. Di mana si B-nya itu A-nya itu ranknya tidak penuh atau penuh itu nggak ada masalah gitu. Jadi kita nggak peduli A-nya itu ranknya penuh atau nggak penuh. Tapi biasanya yang kita mau tuh ranknya penuh ya. Dan B-nya itu tidak ada di ruang kolom si A gitu. Nah, berarti ruang kolom si A-nya itu dalam hal ini tidak sama dengan Rn ya. Sebab kalau ruang kolom si A itu Rn, pasti B itu mau nggak mau pasti ada di ruang kolom si A ya. Tapi di sini ruang kolom si A itu penuh, jadi tapi tidak sama dengan ruang Rn. Nah, di sini kita akan mendefinisikan, maksudnya kita di sini akan membicarakan SPL yang tidak ada solusi, atau dengan kata lain SPL di mana si B-nya itu tidak ada di kolom si A. Nah, oleh karena itu, SPL itu disebut SPL yang tidak konsisten. Nah, kemudian vektor C ya. Vektor C itu adalah solusi least square atau solusi kuadrat terkecil dari SPL ini nih. Nah, jika jarak AC ke B itu paling minimum di antara semua X. Nah, semoga cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan solusi least square. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa kita bisa mempunyai solusi yang SPL yang tidak konsisten. Nah, ini adalah masalah klasik di statistik, yaitu tentang regresi ya. Jadi kita punya himpunan titik-titik di R2 ya. Jadi X1, Y1 gitu, atau saya gambar seperti ini nih. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 dan seterusnya ya. Sampai Xn, Yn. Nah, misalkan himpunan titik-titik tersebut tuh mirip closely itu ya, hampir menyerupai garis ya. Jadi hampir menyerupai garis gitu. Nah, carilah persamaan garisnya gitu, atau dengan kata lain carilah A dan carilah B-nya ya. Nah, di sini akan kita ubah masalah ini menjadi masalah SPL inconsistent. Yaitu gimana caranya? Tujuan kita mencari A dan B, berarti A dikalikan X1 ditambah B sama dengan Y1, A dikalikan X2 ditambah B, atau biasanya saya ubah ya ini sedikit, ini jadi A ditambah BX ya, sama aja sih ya, tapi cuman matriksnya jadi lebih kelihatan sekarang. BX1 BX2 sama dengan Y1 Y2 dan seterusnya sampai BXN sama dengan YN. Nah, ini tuh ini bisa saya tulis menjadi sebuah matriks 1, 1, 1. Ini adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Ini adalah A dan B. Nah, ini adalah Y1, Y2, sampai Yn. Nah, kelihatan di sini bahwa ini adalah SPL yang nggak konsisten. Jadi si A ini adalah matriks N kali 2. Ya, N kali 2. Nah, ini ranknya penuh ya, karena ini sama ini pasti bebas linear. Dan kita mau cari
Dan ini biasanya si vektor ini nih, vektor B ini biasanya tidak ada di ruang kolom dari si A. Oleh karena itu harusnya solusi ini tuh nggak ada solusinya ya. Tapi kita mau cari solusi kuadrat terkecil. Jadi bukan solusi exact dari AX sama dengan B, tapi solusi kuadrat terkecilnya. Nah, sekarang saya ada satu contoh. Nah, contoh ini adalah aplikasi dari contoh sebelumnya, di mana sekarang kita akan pakai angka ya. Nah, jadi solusi, bukan solusi SPL inkonsistennya itu akan saya tuliskan, yaitu adalah 1, 1, 1. Kemudian yang X-nya ya, 2, 3, sama min 5. Nah, dikalikan dengan AB. Ini sama dengan Y-nya ya, yaitu 8, 10, sama min 3. Nah, kita ingin mencari A dan B supaya kita dapatkan solusi least square ya. Jadi bukan solusi sebenarnya dari SPL ini, tapi solusi least square-nya. Nah, kita akan menggunakan metode yang kita pernah pelajari dulu di statistik atau mungkin di metode numerik, yaitu kita bisa mencari A dan B-nya itu lewat solusi ini nih. Nah, jika Anda masih ingat, itu adalah jumlah data, ini sigma XI ya. Ini adalah sigma X YI ya. Sorry, bukan sigma XYI, harusnya sigma kuadrat. Ini adalah AB. Ini adalah sigma YI, ini sigma XI YI. Nah, saya dapat persamaan ini dari mana nih? Dengan cara ini ya, menghitung ini errornya itu adalah sigma dari YI dikurangin YI topi ya, kuadrat. Nah, ini adalah sigma dari YI dikurangin YI topi itu adalah ini ya, garis regresinya ya, itu adalah A ditambah BXI ya. Nah, kita bisa mencari nilai A dan B itu dengan cara meminimumkan si E. E itu adalah error ini tuh didapat dari selisih kuadrat ya. Oleh karena itu, untuk meminimumkan E berarti kita harus mencari A dan B supaya errornya itu paling kecil, atau dengan kata lain kuadrat terkecil. Makanya ini namanya solusi kuadrat terkecil ya gitu. Nah, jadi ini adalah untuk kita turunkan terhadap A sama dengan 0, kita turunkan terhadap B sama dengan 0, nanti kita akan dapat persamaannya ya. Persamaannya itu adalah ini, sigma YI sama dengan, kalau turunkan terhadap A nih, kita dapatkan sigma YI sama dengan sigma 1 dikalikan A ditambah sigma XI dikalikan ke B. Makanya kita dapat ini nih, persamaannya ini. Kalau diturunkan terhadap B, Anda akan mendapatkan ini, YI sama dengan sigma XI A ditambah sigma XI kuadrat B. Makanya dapat yang kedua ini. Nah, sekarang kita akan coba cari. N itu adalah jumlah data, ada 3. Nah, sigma XI itu berarti kita jumlahin ini nih. Nah, kebetulan 0. Kemudian ini 0 juga ya. Nah, kemudian sigma XI kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti 25. 25 tambah 9, 34. 34 tambah 4, berarti 38. Nah, ini AB. Nah, kemudian sisi kanannya itu adalah sigma YI. Kita jumlahkan semua, 15. Nah, sigma XI YI, berarti kita jumlahkan nih, 2 kali 8, 16, 3 kali 10, 30, 5 kali ini min 15, ini min tambah min, berarti ini plus ya. Berarti 30 tambah 31, yaitu 61. Ya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan bahwa A-nya itu adalah 15 bagi 3, yaitu 3. Ya, B-nya adalah 61 bagi 38. Nah, berarti solusi least square dari himpunan titik-titik ini tuh adalah Y sama dengan 3 ditambah 61 per 38X ya. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan cara yang kita pernah pelajari dahulu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ini dengan teori yang akan kita pelajari di subbab ini.